Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang rahmati oleh Allah SWT, pagi hari ini kita akan membahas tema berbekal untuk menghadap kepada Allah. Persiapkan bekal dalam rangka untuk apa, Bu? Menghadap Allah SWT. Karena kita semua sedang berjalan menuju Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Itu surat apa? Hah? Surat apa? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah, 2 ayat bagian terakhir, 25-26. Coba dibaca terjemahnya. Terakhir ya, 2 ayat terakhir, 25-26 ya. Yang kedua dibaca terjemahnya. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Mereka siapa? Kita sebagai makhluknya, manusia ini kan. Semua kita sedang berjalan menuju Allah. Ya, mau tidak mau. Makanya kita ini Bu sekalian, kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Hiduplah kamu di dunia ini seperti orang yang asing atau musafir. Kalau musafir selesai tujuannya ngapain? Pulang. Begitulah hidup ini, Bu. Makanya jangan menganggap hidup ini abadi. Sebentar saja. Karena sehari di sisi Allah nilainya berapa? 1000 tahun. 1000 tahun. Ya, kalau dihitung kita 100 tahun saja umur kita, cuma apa? 1/10 saja. Nah, hitungannya jam, ya Bu. Hitungannya jam. Makanya kata Hasan al-Basri, ya ibna Adam, innaka majmu'atun minal ayyam, kullama dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk. Wahai manusia, kalian itu hanyalah kumpulan dari hari-hari. Setiap harimu lepas, maka jatah hidupmu berkurang. Apalagi nenek-nenek begini kan, orang kakek-kakek itu. Nah, mau kemana kita coba? Nah, detik, menit, jam, dan hari lepas, berarti jatah hidup kita berkurang. Sebelum berkurang, apa Bu? Umurnya dikurangi dulu giginya, ya Bu. Dibikin terus apa Bu? Badannya sudah melemah, ya. Subhanallah. Udah mulai membungkuk, ya Bu. Tapi selama kita berjalan tegak menuju Allah, berarti aman. Karena ada orang yang berjalan terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Gimana orang itu kok bisa jalan terbalik? Itulah orang kafir. Orang kafir itu tidak mengenal Allah.
dia terputus dengan Allah dia. Maka jalannya apa? Terbalik dia. Lah kok banyak orang Islam kagum-kagum sama orang kafir? Ngapain kamu kagum? Wong dia jalan terbalik, akrobatik. Ya, hanya orang beriman yang jalannya normal. Ada juga orang munafik jalannya satu kaki dia. Ya Bu, ada di mana itu? Ada 3 keadaan orang berjalan menuju Allah. Jalan normal, tegap, kaki di bawah, kepala di atas. Ya, dia tunduk kepada Allah, terus berjalan mengikut syariat Allah sampai dia berjumpa dengan Allah. Ya Bu, ada orang yang kemudian jalannya terbalik, makanya nggak akan sampai dia. Ya, orang kafir itu berapapun amal yang dia lakukan nggak ada nilainya si Allah. Karena apa? Sia-sia terbalik. Sementara orang munafik jalannya apa? Satu kaki nggak nyampe, lompat-lompat aja dia. Sementara juga capek. Itu ada di mana Ibu? Ada 3 keadaan manusia dalam berjalan menuju Allah. Ya. Surat Al-Mulk ayat 22. Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Makanya ibu-ibu kalau punya anak perempuan diminta sama orang kafir seganteng apapun, sekaya apapun, no way. Ya Bu? Kenapa? Dia jalan terbalik. Wal kafirina humudz zalimun. Orang kafir itu kata orang zalim. Kecuali kalau dia masih Islam. Berarti udah kembali normal. Silakan dibaca Bu. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya dalam kesesatan itu lebih mendapat petunjuk? Maukah orang yang berjalan ataukah orang yang berjalan tegas di atas jalan yang lurus atau beriman? Ya Bu, makanya nggak usah tertarik dengan Putin, dengan Donald Trump, ya Bu. Apalagi Donald Bebek, nggak usah lah. Ya, kita cukup bersama dengan orang-orang yang beriman. Ya, subhanallah, saya lihat nih jamaah ini luar biasa keakrabannya. Sering jalan-jalan kemana-mana. Tapi ustadznya nggak pernah diajak. Jalan sendiri aja nih Bapak Ibu. Yang jauh-jauh didatangin, yang dekat nggak lihat. Ya, yang jauh-jauh didatangin, yang dekat ini depan mata nggak dilihat, nggak dikunjungi. Ada yang salah. Salah prioritas. Salah prioritas. Tat, itu udah janjinya dari zaman dulu, Tat. Janjinya udah. Alasan. Ibu nanti lihat di situ ada apa itu? Iya. Di depan mata kita ada apa? Ada pemurtadan besar-besaran di sini. 1 kecamatan 25 gereja. Banyak orang Betawi masuk Kristen. Kan nggak tahu kan? Coba lah kunjungin tuh. Kampung sawah. Ya. Markas kita dari situ. Iya. Besok juga harus lagi. Cuman ibu-ibu ini kan senangnya pakai bis jauh-jauh. Kalau dekat sini Ya pakai bis juga saat situ. dekat itu ya. Jalan insya Allah tak Nah, ala kulli hal, Bu, makanya jangan tertarik sama orang kafir. Kenapa, Bu? Mereka jalan terbalik. Itu ayatnya. Maka berjalanlah bersama orang beriman. Sesama orang beriman, Ibu, seperti apa? Ikan dengan air. Kalau ikan terpisah dengan air gimana? Mati. Ngap-ngapan dia. Ya. Maksudnya akan apa? Tergilas dia. Makanya komunitas milieu ini harus kita jaga terus. Itu yang kedua apa ya? Jadi yang pertama orang mukmin jalan normal sedang menuju Allah. Yang satu apa? Terbalik. Berarti apa? Dia tidak mempersiapkan akhiratnya. Dia nggak bersiap-siap untuk menghadap Allah. Makanya tidak sedikit mereka Bu, ujungnya apa? Bunuh diri. Ya, karena bagi mereka akhirat itu nonsen. Naudzubillah min dzalik. Ibu kenal sama Dale Carnegie. Dale Carnegie itu ilmuwan karangannya menyebar di dunia ratusan juta kopi yang sudah beredar.
to influence the people. Dia ahli komunikasi. Bagaimana kamu mempengaruhi orang, bagaimana perusahaanmu supaya maju. Banyak buku dia tentang komunikasi. Tapi apa ujungnya, Bu? Bunuh diri. Ya, kenapa? Itulah manusia yang tidak tahu tujuan. Ya. Kalau ibu-ibu tujuannya apa itu? Hah? Masuk surga, tapi jangan sendirian. Masuk surga bersama suamimu, anakmu, rombongan pengajianmu, bareng-bareng gitu. Karena ada ibu-ibu yang nggak mau masuk surga sama suaminya. Saya tanya, kan dia nanya sama saya, Bu, Pak Ustadz, kalau bapak-bapak nanti di surga dapat bidadari, ibu-ibu dapat apa? Bidadari juga. Saya bilang, lah ibu nggak ingin ketemu sama suaminya di surga. Enggak Pak Ustadz, cukup di dunia saja. Istri yang nggak mau sama suaminya. Makanya harus komitmen bersama itu. Jangan sehidup semati, Bu. Kalau hidup semati, ibu mati kawin lagi dia. Tapi kalau hidup sesurga, nah itu yang menjadi lanjutnya sampai sono. Nah, Barakallahu. Saya lanjutkan lagi yang ketiga, jalannya apa? Satu kata, surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Surat Al-Hajj yang ke-11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa inna sabal khair ma'na bih. Wa inna sabatu fitnatun qalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Al-Hajj ayat yang ke-11. Ini orang jalan satu kaki. Apa itu? Bincang. Coba dibaca terjemahnya. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, maka berbaliklah ia ke belakang. Rugilah dia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jadi orang ini maunya senang terus, nggak mau susah dia. Dan nggak ada orang hidup itu senang terus. Ya Bu, kadang senang, kadang susah. Makanya orang kadang tertawa, kadang menangis, ya kan? Dan Allah isyaratkan itu pada ayat ke-53 surat An-Nahl. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tsumma idza masakumudz dzurru fa ilaihi taj'arun. An-Nahl 53. Itulah sunat Allah yang Allah tetapkan. Tidak ada orang senang terus, juga nggak ada orang susah terus. Silakan dibaca terjemahnya. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya kamu meminta. Sadar itu semua nikmat yang kamu peroleh, dirimu, kesehatanmu, ya orang tuamu, anakmu, suamimu, hartamu, semua yang kita peroleh, semuanya dari mana? Berarti apa? Berarti apa itu? Hidup ini yang paling penting adalah Allah. Bukan suami kita, bukan orang tua kita, bukan anak kita. Yang paling penting apa, Bu? Allah. Nah, orang kafir itu dia sepelekan Allah. Orang munafik dia tadi itu nyembahnya setengah huruf saja, satu huruf saja, satu kaki dia. Maunya senang terus, nggak mau susah. Makanya Nabi mengatakan dari Muslim, ajaban di amril mu'min, inna amra kullahu fi khair. Kata Nabi, hebat orang beriman itu, orang mukmin itu beriman. Yang tadi apa? Jalannya normal tadi itu. Kata Nabi, hebat orang beriman itu. Ya. Inna sabul khair. Ya, kalau dia dapat kesenangan, itu asabatus sarra syakar. Kalau dapat kesenangan dia bersyukur. Dia sadar itu berasal dari Allah, maka dia syukuri. Maknanya apa itu? Nikmat itu dia sadar berasal dari Allah. Ketika dia dapat nikmat, dia katakan alhamdulillah. Dan yang terpenting, nikmat itu digunakan untuk taat kepada Allah.
Jangan pernah ibu ngajak suaminya nggak benar. Jangan pernah bapak-bapak ngajak istrinya nggak benar. Jangan pernah bapak ibu ngajak anaknya nggak benar atau ngajarnya nggak benar. Kan itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harus kita gunakan untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Jangan pernah nikmat itu digunakan untuk melanggar Allah. Sebab kalau melanggar Allah berarti dia nggak bersyukur. Mobil lah, rumah lah, apa saja yang kita miliki nikmat itu, gunakan untuk taat kepada Allah. Itulah tanda orang bersyukur. Tapi ketika dia mengalami ujian, wa inna sabatul dharra sabar. Kalaupun dapat kesusahan, dapat apa? Penderitaan apa dia? Sabar. Sabar. Tapi kalau ibu-ibu bapak ditanya, mana yang lebih utama, sabar atau syukur? Mana lebih utama? Pertanyaan mana lebih utama? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syukur itu kepalanya, apa itu badannya kalau nggak ada. Mana yang bagus bu? Kalau ibu sabar untuk dirinya sendiri. Ibu kalau sabar untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ibu syukur, manfaat untuk banyak orang. Ibu, kalau kita bersyukur berarti apa? Manfaat itu apa? Banyak orang. Kita dapat rezeki. Ya bu, kita bersyukur, kita bagi sama sebagian orang. Apa itu? Bersyukur. Coba kalau sabar, aduh kena sakit, aduh ini, ya Allah mengalami apa? Kecelakaan. Sabar. Terus manfaat orang lain apa? Malah suka ngerepotin orang lain ya. Berarti lebih baik mana? Syukur atau sabar? Makanya kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Nah, contoh hamba yang bersyukur sama ibu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dikasih kerajaan. Ya bu, istrinya 99. Ya bu, tapi apa yang dia lakukan bu? Dia bersyukur. Malamnya tahajud. Kata Nabi, sebaik-baik tahajud, tahajudnya siapa? Nabi Daud. Kalau apa bu? Siangnya kadang puasa, kadang tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud kan? Sebaik-baik puasa, puasa Daud. Maka Nabi Daud itu menjadi contoh orang bersyukur. Dan sedikit hamba yang bersyukur seperti ini. Bapak ibu lihat kanan kiri. Mereka dikaruniai oleh Allah harta banyak, anak banyak, masya Allah kehidupan, dikasih kekuasaan. Apa yang terjadi dengan mereka? Malah grogotin negara tambah korupsinya. Kan? Malah perilakunya sombong di sana sini. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka jadilah orang apa? Bersyukur. Karena hidup ini sebenarnya ujian. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian itu dengan apa? Rasa syukur. Kalaupun diuji susah, harus apa? Harus bersabar. Apalagi di penjara, udah nggak berdaya. Di sini apa bu? Dinding. Sini dinding. Depan apa? Jeruji. Mau ngapain? Lalu, ya Allah, pintu manusia tertutup. Tapi pintu langitmu apa? Apa kata seorang ulama? Al-jannatu fi qalbi. Surga itu ada di dadaku, iman itu ada di dadaku. Itu orang yang beriman tuh. In qataluni faqad li syahadah. Kalau mereka membunuh aku, matiku syahid. Wa in sajanuni fasijni khalwah. Kalau mereka menjarakanku, penjara bagiku tempat berkhulwat dengan Allah SWT. Banyak baca Quran, banyak tahajud, banyak berzikir, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Wa in taraduni fatardi siyahah. Kalau mereka keluar apa? Mengusirku, kepergianku adalah jadwal wisata. Mau diapain orang seperti ini? Ya bu, makanya jangan kecil hati. Jangan takut penjara apa. Kecil itu. Selama kita menjadi hamba Allah, maka dimanapun
pasti Allah akan jamin bahagia. Meskipun orang melihat di penjara itu kan susah, tapi dia merasakan kebahagiaan melebihi kebahagiaannya raja-raja itu. Karena Allah jamin. Surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. 62 sampai 64. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangannya agung. Tuh, wali Allah. Jangan digambarkan orang kalau ke pasar nggak pakai baju, terus minta sono, minta sini. Wali Allah apa itu? Orang yang bertakwa. Allah mengatakan itu, wali Allah tidak perlu takut terhadap masa lalunya, karena Allah ampunkan dosa-dosa. Ya, Allah jamin. Yang paling banyak menggelauti manusia ini kan masa lalunya nih. Jadi trauma dia. Masa lalunya bikin apa? Trauma dia. Tapi bagi kekasih Allah tidak perlu kamu punya perasaan seperti itu. Karena Allah sudah ampunkan semua masa lalu. Walau yahzanun, mereka tidak perlu khawatir terhadap masa depannya. Tidak perlu sedih kepada masa depannya. Gimana nanti anakku? Gimana nanti cucuku? Gimana nanti masa depanku? Gimana kalau suamiku kawin lagi? Lah, ngapain kamu khawatir? Kamu punya Allah. Ya. Gimana nanti suamiku kalau mati? Gimana nanti hidupku? Bagaimana anak-anakku? Kenapa kamu harus sedih? Kamu punya Allah. Kalau betul-betul kita menjadi kekasih Allah. Ya, Bu. Jadi dua ini yang menggelayuti manusia, masa lalunya dan masa depannya. Kan, masa sekarang sedang kita mengaji, alhamdulillah. Ini yang paling menggelayuti manusia. Tapi bagi kekasih Allah, Allah jamin. Terus siapa kekasih Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan senantiasa bertakwa. Makanya ibu sekalian, Habibie itu cerdas. Dia tangkap ayat ini, dia jadikan pedoman dalam hidupnya. Imtak dan ibtek. Ya, imtak itu iman dan takwa. Itu dari ayat ini diambil tuh. Ibtek, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu supaya apa? Sukses hidupnya. Ini supaya sukses akhirat. Ya. Tapi Allah tidak mengatakan ibteknya enggak. Itu kan karangan Habibie. Tapi Allah jamin selama kamu beriman dan bertakwa, apapun keadaanmu, maka Allah jamin apa Ibu? Kamu akan bahagia di dunia. Makanya Bapak Ibu jangan sampai tidak bahagia. Meskipun rumahnya kontrak, meskipun uangnya bokeh. Karena bahagia tidak terkait dengan uang, nggak ada kait dengan apa? Dengan materi. Ya. Bahagia itu kalau apa? Beriman dan bertakwa itu. Makanya jangan sampai itu berkurang. Ya. Meskipun dunia tetap kita butuhkan. Barakallahu. Di dunia Allah bahagiakan, di akhirat Allah jamin. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk masa depan kita. Ya. Dan itu keputusan Allah, tidak ada perubahan. Bagi mereka yang dapat itu, dialah dapat kesuksesan yang agung. Ini harus kita raih. Para ulama menyebutkan wali Allah itu ada 4 keadaan. Ada 4 apa? Keadaan. Yang pertama, ini harus kita penuhi Bu ya.
Yang pertama, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Itu wali Allah itu. Yaitu apa, Bu? Semua yang diperintahkan oleh Allah, ya, semua yang dicontohkan oleh Muhammad SAW, itulah yang dicintai oleh Allah. Coba Ibu lihat ayat ke-31 surat Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, itu jaminan dari Allah. Al-Imran 31. Jika kamu, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bu, ikutlah syariat Allah. Ikutlah yang diajarkan oleh Muhammad SAW, baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka bila kita melaksanakan itu, berarti apa? Kita akan dicintai oleh Allah. Maka cintailah yang dicintai oleh Allah. Semua ketentuan syariat dalam yang wajib maupun sunnah itu. Dan jangan kalahkan syariat dengan hawa nafsu itu. Karena yang rusak syariat itu apa, Bu? Hawa nafsu manusia. Keinginan-keinginan yang banyak yang berbenturan dengan syariat Allah. Surat Al-Jathiyah ayat 18. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Al-Jathiyah ayat 18. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Ayat berapa, Bu? 18. 18. Udah sarapan belum, Bu? Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Hanya dua, Ibu. Kamu ikuti syariat atau kamu ikuti hawa nafsu? Ya, Bu. Kalau ikuti hawa nafsu berarti bertentangan dengan syariat. Kalau ikuti syariat berarti tundukkan hawa nafsu. Makanya jangan kamu ikuti orang-orang yang ikuti hawa nafsu. Ya, Bu. Hawa nafsu itu apa, Ibu? Keinginan apa? Yang bertentangan dengan apa? Syariat. Hah? Semua keinginan. Keinginan apa? Kan orang tetap punya keinginan. Keinginan kan ada dua, keinginan baik, keinginan buruk. Ya. Kalau hawa nafsu keinginan apa? Baik dan Bentuknya apa? Bentuknya apa? uang yang banyak, kekuasaan yang banyak. Perhatikan 5. 5 yang pembentukan hawa nafsu ada berapa? 5. Ada 5. Kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu ini, maka hidup kita akan aman. Ya, Bu. Pertama, nafsu makan. Kerjanya orang makan sono, makan sini. Ya, boleh kulineran tapi yang halal. Jangan makan berlebihan, apalagi makan haram. Ini orang-orang bangun pagi sudah mikir siapa yang saya makan. Gimana dia, Pak? Ya. Koruptor. Ya. Makanya makanlah yang benar. Ya, Bu. Ada ayat yang menarik sekali. Tapi ini soalnya jadi pelajaran buat kita. Ya, Bu. Ayat ke-31 surat Al-A'raf. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Coba dibaca terjemahannya. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah
berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Maksudnya apa itu? Ayat itu yang pertama, wahai anak Adam. Anak Adam kan ada mukmin, ada kafir, Bu. Bahkan ada munafik juga kan? Ada 3 macam kan tadi. Mukmin jalannya normal, kafir jalannya terbalik, munafik jalannya satu kaki. Ya. Tapi ayat ini ditujukan kepada semuanya. Wahai anak-anak Adam, wahai yang mukmin, wahai yang kafir, wahai yang munafik. Kan? Anak Adam terbuka. Terus berpakaianlah kamu yang bagus ketika masuk masjid. Kok orang kafir disuruh masjid, orang munafik disuruh masjid? Terus maksudnya apa ini? Bu, Pak, kalau orang ke masjid ngapain? Sholat. Kok ada orang kafir, ada orang munafik suruh ke masjid? Ya? Satu. Yang kedua, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Apa hubungan makan dan minum dengan masjid? Apa hubungannya? Kalau kebanyakan makan ngantuk nggak bisa sholat. Itu sholatnya. Kalau lapar? Tahu sih. Jadi berhenti kan sebelum kenyang gitu. Maksudnya kalau mau ke masjid makan dulu, minum dulu gitu. Malah tidur. Tapi jangan berlebihan gitu. Menarik sekali, ada seorang ilmuwan, seorang dokter yang belajar di Amerika Muslim. Dia menemukan di Amerika itu banyak hasil penelitian tentang pola kesehatan. Ya Bu. Dan dia menemukan satu pola kesehatan sesuai dengan ayat ini. Apa Ibu? Makan sehari 5 kali. Ya. Makan sehari 5 kali. Kita makan 3 kali sehari aja udah kegemukan. Ada yang makan apa Bu? Kesulitan. Makan 3 kali aja duitnya nggak cukup. Gimana 5 kali? Ya. Tapi Ibu bisa praktekkan. Makan sehari 5 kali. Masalahnya apa dimakan? Nah, dia mendasarkan pada ayat 21 surat Al-Waqi'ah. Wa faqiyatan mimma yatakhayyarun wa lahma ghairi mimma yashtahun. Apa itu? Jadi kalau makan ahli surga, jangan makanan biasa. Ya. Apa itu? 20-21. Dan dihidangkan pula kepada mereka daging burung. Sebelumnya dulu. 20 dulu. Kan 20-21. Ini belum banyak sarapan ini. Ayo. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Makanya Ibu, sebelum makan buah dulu. Bukan makan buahnya terakhir. Keliru itu. Ya, ahli surga makanya apa? Buah dulu. Baru makan daging burung, makan daging kambing yang lainnya. Ya Bu. Si dokter penemu hasil penelitian Amerika mengatakan, coba setiap habis sholat Ibu makan buah. Mau buah anggur, mau buah pisang, mau buah kurma. Pokoknya ada di Quran ya. Buah ya ada di Quran. Gitu. Atau delima ya ada di Quran. Itu sehat itu. Ya, ada isyarat. Berarti kalau mau sehat makan 5 kali. Makan apa? Setiap habis sholat pulang makan buah. 1 biji kurma kah, 2, 3 lah. Ya. Coba dipraktekin, insya Allah sehat semua. Ya. Nah, itu dianjurkan kepada orang mukmin, kafir maupun munafik kalau makan seperti itu.
Nah, itu diantaranya pengertiannya. Waalaikumsalam, Bapak sekalian. Makanya di sini penting untuk menyadari, kendalikan makanmu, jangan sampai berlebihan, karena itu akan membentuk hawa nafsu. Itu bentuk pertama. Yang kedua, minuman. Minum pun jangan berlebihan, apalagi minum yang haram, maka akan meluap-luap hawa nafsu orang. Itu membentuk hawa nafsu apa? Minuman. Terus yang ketiga apa pembentuk hawa nafsu? Seks. Ya, letakkan seksmu di yang halal, jangan tempat yang haram. Nanti kamu akan kuat hawa nafsu. Itu, kendalikan hawa nafsu seksnya itu supaya letakkan halal, tidak berlebihan. Itu pembentuk hawa nafsu. Makanya ibu lihat kan orang-orang yang seksnya liar itu kan, bagaimana hawa nafsunya? Ya, ada orang sekali main perempuan 100 perempuan. Coba, karena duitnya banyak dia, mau dimakan semua itu. Itu apa itu? Hawa nafsu. Kan luar biasa. Nah, barakallahu, ini yang ketiga, pembentuk hawa nafsu. Yang keempat apa, Bu? Tidur. Orang yang suka tidur itu hawa nafsunya berlebihan. Malam tidur, nggak bangun tahajud. Siang tidur, pengajian tidur. Kerja pun tidur dia. Di mobil tidur dia. Astagfirullahaladzim. Bu, kurangi tidur, jangan tidur melulu. Ya. Justru calon-calon ahli surga itu apa, Ibu? Sedikit tidur dia. Terutama malamnya ya. Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. 17-18. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Tuh, calon itu gitu. Ya, tidak semua malam buat tidur. Ya, juga tidak semua malam buat begadang. Tidur, tapi juga bangun. Kan ada hadis riwayat Imam Bukhari ya. 3 orang ingin menunjukkan dia hebat dalam ibadah. 1 orang sepanjang malam dia tidak tidur, dia tahajud semuanya. Ya? Yang 1 sepanjang siang dia puasa, tidak pernah tidak puasa sepanjang tahun. Yang ketiga tidak mau dekat sama awewe, nggak mau nikah dia. Kata dia awewe sumber masalah, enggak. Saya mau fokus untuk Allah saja, nggak mau dekat awewe. Abu, apa yang terjadi? Nabi dengar mereka mengatakan itu, dipanggil. Sini. Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Kata Rasulullah, aku orang yang paling tak kenal sama Allah dan orang paling takut kepada Allah. Meskipun begitu, saya tidur, saya pun bangun untuk tahajud. Kadang puasa, kadang tidak. Itulah puasa Nabi Daud kan, sebagai berpuasa. Dan saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Berarti Nabi ngajarin apa, Ibu? Ngajarin apa, Bu? Nikah. Bukan hanya nikah aja, makanya tahajud, puasa juga. Ngajarin apa Nabi, Bu? Hah? Tapi tidur juga. Sikap moderat. Tidak kurang, tidak kendor, tidak lebih. Dia moderat. Itu Nabi ngajarkan begitu. Kamu tidur, kamu bangun. Puasa, kadang tidak puasa. Dan nikahilah wanita. Karena itu adalah fitrah, Ibu. Itu fitrah manusia. Dia bersikap moderat. Dia apa? Berhubungan. Karena apa? Laki butuh perempuan, perempuan butuh laki. Makanya kadang-kadang saya heran, ibu-ibu anak perempuannya dari mulai lahir sampai besar, udah besar dikasih orang. Kok tega, Ibu? Ini laki-laki minta nih,
Aku minta menikah sama ibu. Ya udah, cocok dah. Ibu, kok tega ibu? Itu namanya fitrah, naluri, insting. Ya, kalau ibu tahan, enggak, saya nggak mau nikah dengan anak saya. Biar anak saya sama saya mati. Ibu apa itu? Dolim ibu. Kan fitrah begitu. Laki butuh perempuan butuh. Makanya bapak-bapak kalau udah kerja biasanya nyari apa? Nyari istri. Itu fitrah manusia. Nah, barakallahu. Jadi yang keempat tadi apa? Tidur, nafsu tidur. Makanya tidur harus dikendalikan. Dan yang kelima adalah nafsu ngomong. Ada ibu-ibu ngomongnya kayak ada apa bu? Ada apa namanya? Kayak ada itu bu apa? Kaset di perutnya, ngomong terus. Semua dikomentari. Ya, kerudung orang dikomentari, jam tangan orang dikomentari. Ya bu, kumis orang dikomentari, semua dikomentari. Muskil. Sampai ada teman saya nggak kuat cerai. Ini perempuan pagi siang ngomong terus, pusing dia. Bu, ngomong yang benar atau makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Ya. Orang yang beriman kepada Allah dan akhirat ngomong yang benar atau apa? Ya. Kenapa ibu? Karena banyak manusia yang masuk neraka gara-gara omongan, nggak terkendali. Coba lihat tuh surat Qaf ayat 17-18. Ittadalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. 17-18. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kok disebut dua orang ya? Memang malaikat itu orang. Karena malaikat diciptakan dari cahaya, kita diciptakan dari tanah. Kalau disebutkan dua malaikat saja lebih tepat. Ingatlah ketika dua malaikat ada di kanan kirimu itu. Kalau berbuat baik dicatat oleh malaikat sebelah kanan. Kalau berbuat buruk dicatat sebelah kiri. Makanya kalau kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ngasih salam siapa itu? Malaikat. Ingat tuh, dua malaikat itu nggak pernah tidur. Dia nggak pernah ngantuk. 24 jam dia standby. Apa kata Allah? Tidak ada satu kata yang keluar dari mulut kita kecuali akan dicatat, baik sebelah kanan, buruk sebelah kiri. Makanya jangan lagi mulut ini bicara yang apa? Yang tidak diridai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Gitu ya. Saya kembali lagi itu yang pertama. Ya, tanda kekasih Allah ada berapa tadi? 4. Baru 1 ya? Satu apa tadi? Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Kekasih Allah itu meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah. Apa yang dibenci oleh Allah? Semua larangannya. Ya, jangan berzina, jangan makan yang haram, jangan bicara yang bohong, ya bu, jangan menipu. Semua larangan Allah itu apa bu? Dibenci oleh Allah. Maka jauhilah larangan itu. Nanti apa yang kedua apa? Meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Ya. Meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Makanya ibu sekalian, bapak sekalian, kalau kita perhatikan
Apa sih yang dicari oleh Rasulullah dan para sahabat ini? Apa? Yang dicari oleh Rasulullah dan para sahabat apa? Surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadar Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Itu yang dicari oleh Rasulullah para sahabat. Apa dicari? Ya, karunia Allah dan ridhonya. Tuh lihat tuh, surat apa? Al-Fatah ada 9 ayat terakhir. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hatinya orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, makanya itu yang harus kita tempuh, Ibu. Karunia Allah apa, Ibu? Pak, karunia Allah apa? Banyak. Semua nikmat ini kan karunia Allah ya. Kesehatan, keselamatan, ya, termasuk apa? Harta, anak, si suami, semua karunia Allah. Cari karunia Allah dan yang utama Bu, ridhonya. Tuh yang harus kita cari. Makanya jangan melanggar Allah. Kenapa? Ketika orang itu melanggar Allah, maka dua resikonya. Jangan lupa itu. Dan cek di masyarakat ini. Di lapangan kita cek. Siapa yang melanggar Allah, maka akan dua hasilnya. Apa Bu? Penderitaan dan kehinaan. Orang yang melanggar Allah pasti apa? Menderita dan hina. Lihat para koruptor itu. Padahal duitnya banyak ini kan. Tapi apa mereka dapatkan? Menderita dan hina. Begitulah penzina, begitulah orang yang melakukan kedaliman-kedaliman. Makanya kata kunci kedua apa Bu? Apa Bu? Tinggalkan yang dibenci oleh Allah. Yang dibenci apa tadi? Larangan-larangan Allah. Jauhi semua itu. Kalau mau jadi kekasih Allah kan. Nah, yang ketiga, tanda kekasih Allah yang ketiga, dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, tidak cintanya apa? Liar, enggak. Kekasih Allah itu cintanya terarah. Dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah, Bu? Surat Al-Maidah ayat 55. Ya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Oh, cintailah Allah, cintailah utusan-utusan Allah, cintailah orang beriman. Hanya itu yang Allah ajarkan kepada kita. Jangan cintai orang kafir, apalagi orang munafik, ya Bu, orang jahat, orang zalim. Ya. Aku siap mati demi Jokowi. Alhamdulillah. Saya rusak begitu 10 tahun. Noel. Ya, norak banget. Noel.
22 mobil di rumahnya. Ustaz, Al-Maidah ayat berapa? 55. 55 dari saudara. 55. Ampun, 55 Ibu. Ngomong aja sih. Udah Bu, keberapa tadi? Ketiga. Mencintai orang yang cinta oleh Allah. Jangan cinta kita liar. Ya. Ikuti film, ngapain? Nah, cinta kita setara. Makanya suami istri itu oleh Allah dikasih apa Bu? Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sakinah itu hadiah dari Allah. Siapa yang menikah mengikuti syariat Allah, pasti Allah kasihkan apa Bu? Ketenangan dia. Ya. Yang kedua apa? Mawaddah. Mawaddah itu apa Bu? Cinta antara dua pasangan itu. Dan cinta mawaddah itu Bu, dia tengah-tengah. Ya, dia posisi yang keenam antara mahabbah dan khullah. Ya. Jadi cinta itu ada 12 tahapannya ini. Yang pertama mahabbah, yang tengah-tengah itu mawaddah, yang terakhir namanya khullah. Khullah itu apa? Khalil. Ya, makanya Khalilullah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah yang cintanya paling puncak itu Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Makanya suruh nyembelih anaknya, dia sembelih. Ya Bu, ketika dia mau dibakar oleh Namrud, ditawarkan oleh malaikat, enggak, dia hanya bergantung kepada Allah. Itu udah puncak itu cintanya gitu. Ya, penuh dengan pengorbanan itu. Tapi kalau mawaddah dia tengah-tengah. Harusnya orang beriman ini ada mawaddah, bukan cuma suami istri. Orang beriman Allah sebutkan. Surat Maryam ayat 97. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati saj'aluhumur rahmanu wudda. Silakan kita lihat Maryam ayat 27. Surat Maryam suratnya ibu-ibu itu. Surat Maryam. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu. Surat Maryam. Ya. Ayat 97. 96 maaf. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Kelak itu bukan di akhirat, di dunia juga akan dijadikan apa? Rasa cinta. Ya. Saya kalau nggak datang ke masjid Salimah itu kan rindu saya. Alhamdulillah. Ya. Makanya nunggu diundang. Ya Bu. Subhanallah. Ada kalau cinta kan harus ada Bu, rasa apa? Rindu. Kalau orang nggak rindu berarti apa? Nggak cinta dia. Tuh ayatnya itu. Selama dia beriman dan beramal soleh, Allah tanamkan di dalam diri kita ini apa Bu? Rasa cinta. Saya baru tahu kemarin ada ustazah datang ke rumah saya. Setelah kemudian sekian tahun, dia mengatakan, Ustaz, saya ajarkan ibu-ibu untuk mengamalkan doa. Kitab doa ini saya ajarkan dari awal sampai akhir. Ketika Ustaz masuk penjara, ditangkap oleh Densus 88, kami doakan terus, Pak Ustaz. Saya nggak tahu itu. Baru kemarin, ternyata di Bali itu banyak orang doain kita. Kemudahan Allah berikan yang luar biasa. Di luar dugaan kan, banyak orang mendoakan kita, subhanallah. Makanya ibu sekalian, minimal batas sesama orang beriman apa? Jangan lupa doakan saudaramu. Kan? Jamaah ini alihkan ini jangan sampai tidak mendoakan satu sama lain. Jangan doanya sendiri-sendiri aja nih.
Apa doanya Bu? Bagaimana supaya masuk surga bareng-bareng? Saya perhatikan dari banyak riwayat para sahabat. Apa harapan para sahabat dulu? Harapan tertinggi para sahabat itu apa Ibu? Bukannya berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga yang tertinggi. Satu malam Sauban ini sahabat Nabi yang tadinya dia budak, Rasulullah bebaskan. Malam itu dia nangis terus sampai mukanya sembab. Bapak Ibu kalau nangis tengah malam biasanya ngapain? Kenapa itu? Biasanya Bapak Ibu kalau nangis tengah malam ngapain? Mungkin suaminya kamu lagi, mungkin punya hutang, kan? Mungkin ada yang sakit, ya Bu. Nangis terus malam itu. Ya, ternyata dengan ini Bu, nih kualitas sahabat ini Bu. Menjelang subuh dia datang sholat di belakang Nabi, tapi mukanya muka sembab. Setelah Rasulullah sholat, beliau berzikir. Subuh itu beliau berpaling ke belakang. Beliau ke belakang itu untuk merhatikan wajah-wajah para sahabat yang hadir. Selain absen, tuh kelihatan tuh muka-muka bermasalah itu ada. Kan? Makanya Ustaz di rumah ini bisa tuh melihat ini muka-muka bermasalah ini kan ada nih. Ya. Melihat Sauban mukanya sembab, banyak menangis. Maka Rasulullah mendekati beliau. Kemudian berbisik, ada apa engkau? Ada apa dengan dirimu wahai Sauban? Kok aku melihat engkau mukamu sembab, banyak menangis. Apa kata Sauban? Ya Rasulullah, sepanjang malam saya menangis. Kenapa kamu menangis? Kata, bukan nangis dosa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku bersyukur kepada Allah. Aku dekat dengan engkau. Aku melihat engkau, mengikuti jejak engkau. Tapi aku takut nanti di akhirat aku gak bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Mungkin saja aku gak masuk surga, atau mungkin masuk surga aku berada di surga yang paling rendah, engkau di surga yang paling tinggi. Aku tidak ingin kehilangan engkau wahai Rasulullah. Aku ingin nanti di akhirat menyertai engkau wahai Rasulullah di surga yang tertinggi. Itulah yang membuat aku menangis. Coba, pernah nggak kita memikirkan gitu? Dan saya melihat hampir semua sahabat itu seperti mereka punya harapan untuk menyertai Rasulullah di surga. Termasuk seorang perempuan namanya siapa? Namanya siapa? Itu yang apa? Yang melemparkan dirinya melindungi Rasulullah sampai terluka tubuhnya. Nusaibah Al-Mazini. Ya. Ketika beliau melemparkan, dia melindungi Nabi SAW, terluka sampai 7 luka itu. Sehingga dia pingsan karena darahnya banyak keluar. Ketika dia sadar, yang pertama ditanyakan bagaimana Rasulullah. Dia nggak tanya suaminya, nggak tanya anaknya ikut berperang. Suaminya ikut berperang. Suaminya terbunuh, anaknya terbunuh. Tapi yang ditanya siapa? Rasulullah. Itu cintanya mereka Rasulullah itu kan. Diberitahukan Rasulullah selamat. Alhamdulillah. Bawa aku, antar aku, bopong aku, untuk menjumpai Rasulullah. Diboponglah Nusaibah Al-Mazini ya, menghadap Rasulullah. Ketika Nusaibah melihat Rasulullah, apa komentarnya Ibu? Ini contoh cintanya seorang sahabat kepada Rasulullah. Termasuk perempuan kan? Apa kata dia? Kullu hadatsin ba'daka jalal ya Rasulullah. Semua musibah yang menimpa aku setelah melihat engkau selamat itu kecil ya Rasulullah. Luar biasa cintanya. Terus Rasulullah bertanya, apa yang kau inginkan dariku wahai Nusaibah? Ya, apa yang kau inginkan? Apa kata dia? Nusaibah ini dikenal dengan Ummu Imarah. Apa? Ummu Imarah. Apa yang kau inginkan wahai Ummu Imarah? Kata dia,
ya Rasulullah, doakan kami, maksudnya dia dan keluarganya, menyertai engkau di surga ya Rasulullah. Doakan kami menyertai engkau di surga ya Rasulullah. Itu harapannya. Maka Nabi mengangkat tangan, selalu kata, Allahumma ja'alhum rufaqai fil jannah. Ya Allah, jadikanlah mereka ini kawan-kawan di surga. Nah, sejak itu tenang dia, karena dijamin doa Nabi pasti terkabulkan. Nah, makanya kita ini nggak jelas nih, ya. Jangan lupa doanya, Bu. Doanya, Bu, minta sama Allah untuk menyertai Muhammad SAW. Dari mana dapatnya? Riwayat Ibnu Majah. Ketika Rasulullah sholat malam bersama Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan isi hatinya. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, doakan aku menyertai engkau di surga. Kata Rasulullah, tidakkah ada permintaan lain? Karena Rasulullah menawarkan, apa yang kau inginkan dariku, wahai apa? Ibnu Abi Abad. Ibnu Abi Abad itu Abdul Mas'ud. Kata Abdul Mas'ud, doakan aku bisa menyertai engkau di surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, adakah permintaan lain? Enggak ya Rasulullah, cuma itu saja. Tunggu. Maka Rasul katakan, kamu berdoa, saya aminkan. Ya Bu. Nah, doa inilah yang menjadi amalan kita, Bu ya. Apa doanya? Allahumma. Mana Bu ya? Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil firdausil a'la fi a'la jannatil a'la fil firdausil a'la fil jannah. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil firdausil a'la fil jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang tidak pernah menurun, iman yang tidak pernah kendor, dan nikmat yang tidak pernah habis, dan mendampingi Nabi Muhammad SAW di Firdausul A'la di surga. Ya, Bu? Dan Nabi pun mengatakan amin. Nah, ini contoh yang dicontohkan oleh Abdul Mas'ud, kita amalkan supaya kita bisa dikabulkan oleh Allah, mendampingi Nabi Muhammad SAW di surga yang tertinggi. Jelas Bapak Ibu? Jadi ini adalah satu apa? Harapan kita untuk mencapai apa? Surga tertinggi mendampingi Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kedua, ketiga apa tadi? Mencintai orang yang cintai Allah. Makanya cintai Nabi Muhammad SAW itu, ya, supaya kita selamat. Ada orang mengatakan, ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak, sementara perilakuku belum terlalu bagus. Hanya saja satu ya Rasulullah yang aku punya, ya, aku mencintai. Maka dia mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka jangan cinta orang kafir, Bu. Ya. Cintailah Bang Allah, para rasulnya, dan orang-orang beriman, ya, supaya nanti mendapat posisi yang mulia di sana. Jadi apa Bu? Yang ketiga, mencintai orang yang itu tanda kekasih Allah. Yang keempat, tanda kekasih Allah adalah membenci orang yang dibenci oleh Allah. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah enggak suka dengan orang zalim. Wallahu la yuhibbul kafirin. Allah enggak suka dengan orang kafir. Semua orang dibenci oleh Allah, maka kita harus benci mereka. Namanya apa Bu? Al-bara', melepas diri
dari mereka dibenci oleh Allah. Ya. Berarti ada berapa? Ada 4 ya. Tanda kasih Allah. Coba pertama, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Yang ketiga, mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Yang keempat, membenci orang yang dibenci oleh Allah. Makanya kata Ibnu Abbas, hakikat Islam itu ada cuma 2, cinta dan benci. Hakikat Islam itu apa? Hanya 2, cinta dan benci. Barakallahu sekalian. Kembali kepada berbekal kepada Allah, ya, berbekal untuk menghadap Allah dengan menjadi kekasih Allah. Otomatis kalau itu kita jalankan, maka kita aman. Tapi Allah ingatkan Ibu pada ayat ke-197 surat Al-Baqarah. Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Sampai pada ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Surat Al-Baqarah 197. Kan di atas sofa ya, Pak. Hah? Di atas sofa marwaga. Itu apa isinya itu? Ya, baca. Baca. Gitu. Itu Pak. Bapak-bapak gantian tuh. Dengar itu bapak-bapak itu. Biar pada jadi ustaz bapak-bapak itu. Iya. Yang kenceng. Muslim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia bermata jorok, safas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya. Jadi ayat itu mengingatkan tentang pentingnya ibadah haji, supaya hajinya itu haji yang mabrur. Maka tidak boleh dalam haji itu melakukan atau mengucapkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya. Dan yang terpenting adalah bagian terakhir, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu tafsirnya, Bu, Pak. Ada orang-orang yang berangkat haji tapi nggak berbekal, ya, terutama waktu itu penduduk Yaman, dengan alasan saya tawakal sama Allah, saya nggak mau bekal. Dia berangkat haji tanpa bekal, ya, nanti di tengah jalan bisa kelaparan itu. Maka Allah ajarkan, jangan sampai kamu berpendapat seperti itu. Maka Allah berkatakan, fatazawwadu, berbekalah dengan makanan, dengan kebutuhan-kebutuhanmu sampai kamu bisa melaksanakan ibadah haji. Meskipun itu urusan duniawi, kan? Urusan akhirat, sebaik-baik bekal adalah bertakwa. Artinya tetap kamu butuh dunia, tapi yang lebih utama apa? Akhirat. Sama seperti ayat 77 surat Al-Qasas. Ya. 77 surat Al-Qasas apa itu isinya, Bu? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya,
Barakallahu fikum ibu sekalian, makanya akhirat harus yang utama. Jangan sampai kita sibuk dengan dunia, lupa kepada akhirat. Makanya orang yang lalai dengan akhiratnya, timbulnya apa bu? Takut mati. Orang takut mati itu kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan akhiratnya. Kalau dia persiapkan akhiratnya, maka apa? Dia siap suatu waktu dipanggil sama Allah. Kan? Sehingga karenanya Allah mengingatkan, kamu berbekal dalam urusan duniamu, tetapi yang lebih utama adalah bekal akhiratmu. Sebaik-baik bekal itu takwa itu. Makanya pada ayat 128 surat An-Nahl Allah katakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Nah, di sini ditekankan dua bekal itu. 128 surat An-Nahl, ayat yang terakhir surat An-Nahl. Ketahuilah bahwa sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa yang menjaga diri dari murkanya dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain yang pernah berbuat buruk kepada mereka. Dua tekanannya, hablum minallah dengan bertakwa, dan hablum minannas dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Dua itu yang Allah tekankan. Ya. Jadi kalau tadi tekanannya pada takwa, ini ditambah lagi ada ihsan. Ya, ada berapa? Ada ihsan. Takwa itu hablum minallah. Ihsan hablum minannas. Makanya banyak ayat mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ya, ihsan itu pertama kali untuk apa? Untuk orang tua kita. Ya. Hak Allah kita tunaikan adalah takwa. Ya, kemudian apa? Kepada orang tua kita. Termasuk hak Allah apa, Bu? Hak Nabi Muhammad SAW. Karena Muhammad itu utusan Allah. Sehingga karenanya tidak sah orang itu beribadah kecuali mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Baru kemudian apa? Ihsan, hablum minannas. Kita mulai dari orang tua kita dulu. Harus mencapai ihsan. Apa itu ihsan, Bu? Bukan sekedar berbuat baik. Ihsan itu berbuat yang terbaik. Ya, jangan berbuat baik saja. Tapi apa? Yang terbaik. Kalau orang tua kita minta uang 100.000, nah, kasih 1 juta. Kan terbaik. Ya. Makanya jangan sampai membuat orang tua kita nangis. Anak yang membuat orang tua dia nangis, itu tandanya anak durhaka. Jangankan bikin nangis, ngomong saja itu sudah apa? Durhaka. Makanya senang-senangkanlah orang tua kita itu. Bahagiakan mereka itu. Berbuatlah yang terbaik kepada mereka itu. Kenapa? Orang tuamu adalah jalanmu menuju surga. Orang tua kita apa? Jalan kita menuju surga. Ada seorang anak ini bandel, nggak nurut sama bapaknya. Sampai bapak ini kesel sama anaknya. Akhirnya anak ini dibawa menghadap Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dibawa ke hadapan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian bapak mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tolong nasihati anakku ini bandel, nggak mau nurut sama bapaknya. Kemudian Umar melihat anak itu. Tiba-tiba anak itu bertanya, bolehkah saya bertanya wahai Amirul Mukminin? Oh boleh. Dia tanyanya pertanyaan anak yang cerdas. Apa pertanyaannya? Wahai Amirul Mukminin, apa hak seorang anak dari bapaknya? Perhatikan tuh. Apa hak seorang anak dari bapaknya? Suatu pertanyaan yang cerdas. Kata Umar Khattab anhu, hak seorang anak dari bapaknya ada 3.
Yang pertama, memperoleh ibu yang solehah. Pilih jemaahnya. Hanya anak itu untuk mendapat ibu yang solehah. Ya. Makanya bapak-bapak sebelum menikah yang perlu diperhatikan apa? Dia akan jadi ibu anak-anak. Cuman bapak-bapak udah kakek-kakek ini. Yang muda-muda nih. Sampai yang muda-muda anak kita, cucu kita. Cara kamu menikah, pertimbangannya adalah kamu pilih calon ibu yang soleh buat anak-anak. Bukan sekedar cantik saja. Ya. Makanya agamanya yang paling pokok itu kan. Terus yang kedua, ketika kamu lahir, bapakmu memberikan kamu nama yang baik. Itu hak anak itu. Makanya bapak jangan ngasih nama anaknya sembarangan. Anak dikasih nama gelundung, anak dikasih nama Tuhan, apalagi itu. Jangan kasih anakmu nama sembarangan. Karena dalam nama itu ada harapan, kan? Ada doa. Yang ketiga, mengajarkan anaknya Al-Quran. Itu hak anak dari bapaknya. Menurut Umar Khattab Al-Adu. Ketika mendengarkan pernyataan Umar, tiba-tiba anak itu mengatakan, maaf wahai Amirul Mukminin, tiga-tiganya saya tidak dapat dari bapakku ini. Tiga-tiganya saya tidak dapat dari bapakku ini. Maka Umar tidak menasihati anak ini, dia langsung menunjukkan kepada bapaknya. Apa kata Umar? Jangan kamu salahkan anakmu, karena kamu telah menanamkan kedurhakaan kepada anak-anak. Kenapa Umar mengatakan begitu, Bu? Karena bapaknya tidak membantah pernyataan anaknya. Dia nggak dapat tiga-tiganya. Kata anaknya, saya dipilihkan ibu seorang budak. Budak itu setengah manusia, Bu, diperjualbelikan. Ibu saya seorang budak, bukan manusia yang apa? Terhormat, bukan manusia yang bebas. Ketika saya lahir, dikasih nama Joel. Joel itu kumbaya makan kotoran itu. Sembarangan nama itu bapak kasih nama anaknya. Kumbaya makan kotoran namanya Joel. Dikasih namanya Joel. Terus selama saya hidup tidak pernah diajarkan Al-Quran oleh bapakku ini. Dan itu tidak diingkari oleh bapaknya. Berarti apa? Bapaknya salah. Maka Umar menasihati bapaknya, jangan kamu salahkan anakmu, karena kamu telah menanamkan kedurhakaan kepada anak. Nah, seringkali kalau anak nggak beres, orang tuanya lain apa? Anaknya melulu. Coba koreksi lihat orang tua. Ya, bisa jadi sebabnya dari orang tuanya. Kecuali kalau orang tuanya sudah berusaha maksimal, ternyata anak itu mungkin salah pergaulan atau mungkin mengambil langkah yang keliru, itu salah anaknya. Tapi orang tuanya harus berusaha maksimal untuk mendidik anaknya. Meskipun begitu, jangan lupa untuk selalu mendoakan anakmu. Bu, saya pernah waktu mau berangkat umroh, di pesawat itu melihat pemandangan yang luar biasa. Ada anak-anaknya orang Arab, biasanya orang Arab itu nakal-nakal. Ini anaknya, subhanallah, akhlaknya luar biasa. Yang kakak sayang sama adiknya, yang adiknya hormat sama kakaknya. Saya tertarik dengan pandangan itu. Kemudian saya dekati anak itu. Saya tanya, mana bapakmu? Saya nunjuk itu. Saya dekati bapaknya, saya kenalan sama bapaknya. Assalamualaikum. Kenalan. Ternyata bapak ini dosen di Libya. Yang mau pulang karena liburan. Ngobrol sama saya. Kemudian saya tanya, saya lihat anak-anakmu itu luar biasa akhlaknya. Ya, dia hormat sama orang tuanya, yang kakak hormat sama adiknya, yang adiknya sayang sama kakaknya. Luar biasa anakmu, saya lihat itu. Bagaimana cara kamu mendidik anakmu? Saya mau tahu rahasianya. Kata dia, saya tidak banyak melakukan hal, tapi setiap saya lihat anak saya doakan dia. Ya, setiap lihat anak apa, Bu? Lah ini ibunya dasar anak bandel, bapaknya gak pakai bismillah yang bikinnya. Ya di sana bapaknya ya. Ada kan bikinnya bareng-bareng ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Bu, Pak, jangan Pak. Lupa Pak. Doain anak. Allah yahdi. Ya, Allah yardu alaik. Allah ibarik fik. Ya. Allah yufik. Doain anakmu. Jangan disumpahin dulu itu anak. Akhirnya apa? Anak itu jadi bantu. Lihat kan cerita sama Sudais, Imam Haram itu. Kecilnya bandel banget. Papa ibunya undang orang banyak, mau undang makan di rumahnya. Udah siap, dia ambil tanah dimasukkan ke dalam makanan. Ya Allah, ibunya teriak, kan ibunya masak. Kemudian ibunya doa, semoga Allah angkat kamu jadi imam haram, katanya. Itu doa ibunya itu. Benar dia jadi imam haram dia. Makanya itu termasuk salah satu cara untuk menjadikan anak kita benar. Apa? Banyak doain anak, jangan disumpahin. Ya. Saya lihat itu di Jawa Timur itu ada dasar anak kampang, anak apa? Wah, Allah anaknya digituin. Ya, doain anakmu, jangan sampai apa disumpahin itu anak. Nah, barakallahu sekalian. Jadi kembali kepada ayat itu, ayat 128 surat apa tadi? An-Nahl, 2 bekal yang Allah ajarkan. Apa tadi? Bertakwa dan berbuat ihsan. Dan yang paling menarik Ibu, kata-kata innallaha ma'al ladina. Ma'a itu Bu, artinya apa Ibu? Allah bersama. Bersama itu apa maksudnya? Mendampingi kita. Bersama itu maksudnya apa Ibu? Bersama ada 2 Ibu ya. Ini ayat yang ke-125, 128 sama ayat yang ke-4 surat Al-Hadid. Ya. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Biar Bapak Ibu tahu, ini masalah akidah ini ya. Penting untuk kita pahami. Al-Hadid ayat ke-4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para salafus saleh menafsirkan sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir. Ya, Allah mengetahui apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Mengetahui. Berarti apa Ibu? Allah bersama kita kenapa? Dengan ilmunya. Allah bersama kita kenapa? Dengan ilmunya. Ya, makanya jangan membayangkan macam-macam. Makanya Allah Maha tahu apa yang kita kerjain. Yang tersembunyi maupun terang-terangan. Allah Maha tahu. Itulah kebersamaan Allah dengan kita. Baik orang mukmin maupun kafir. Yang pada ayat ini terkait dengan semua makhluknya, mukmin maupun kafir. Tapi untuk ayat yang ke-128, Allah bersama dengan orang bertakwa dan orang berbuat baik, maka ini hanya untuk orang-orang mukmin. Namanya ma'iyah khassa. Kalau tadi apa? Ma'iyah aman, kebersamaan secara umum dengan ilmunya. Sekarang apa? Ma'iyah khassa, kebersamaan secara khusus. Maknanya apa? Allah melindungi kamu, Allah membela kamu, Allah memenangkan kamu, Allah memudahkan kamu sampai kamu mendapat yang terbaik. Nah, itu artinya apa Bu? Kebersamaan yang kedua ini namanya ma'iyah khassah. Ya, dengan pertolongannya, dengan kemudahannya, dengan apa kemenangan yang diberikan kepada kita, itu semua adalah merupakan apa Bu? Perhatian dan pertolongan Allah kepada kita. Dengan 2 syarat tadi apa? Bertakwa dan beriman. Nah, inilah yang harus kemudian kita apa? Kita pegangin dalam rangka kita berbekal menghadap Allah SWT. Hablum minallah dan hablum minannas. Makanya pada ayat terakhir itu ayat 78 ya. Surat Asy-Syarh, Al-Insyirah. Ya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, kita tutup dengan ayat ini.
supaya kita selalu dalam kebaikan-kebaikan. Apa artinya? Ya, dibaca keras. Jangan tidur dulu nih. Ya, bentar lagi selesai nih. Apa isinya itu? Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya pada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ya Bu, Bapak sekalian, kalau sudah mengerjakan satu kebaikan, jangan kosong, jangan ngelamun, jangan buang-buang waktu. Berbuatlah kebaikan berikutnya. Jelas? Kenapa? Kata Imam Syafi'i, sibuk-sibukkanlah kamu dirimu dengan kebaikan-kebaikan. Karena bila kamu tidak sibuk dengan kebaikan, maka setan akan menyibukkan kamu dengan keburukan. Itu apa? Rahasianya itu. Makanya Allah katakan, sibuk-sibukkanlah kamu dengan kebaikan. Dan Nabi mengingatkan, nikmatani maghbunun fihi ma katsiran minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak orang lalai. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, ketika punya waktu luang, isi dengan kebaikan. Boleh cerita dikit Bu, sebagai penutup. Ya. Karena tadi itu, isi waktumu dengan kebaikan yang kamu tujukan kepada Allah. Kan? Idza faragta fansab wa ila rabbika. Semua arah kebaikan ditujukan kepada Allah. Ini kejadian ini Bu ya. Ada cerita seorang wanita Cina dari Xinjiang. Wanita Cina dari apa? Xinjiang. Xinjiang itu mayoritas Muslim, kota Cina itu jutaan orang Muslim di situ. Dulu namanya Turkistan Timur. Terus dicaplok sama Cina. Sekarang orang Islam di Xinjiang itu tertekan dan dimasukkan ke dalam konsentrasi apa? Kamp-kamp konsentrasi. Uighur. Tersiksa. Uighur. Ya. Itu namanya Uighur. Itu namanya Xinjiang, tapi keturunannya Uighur namanya. Ya. Nah, mereka ini Bu, Masya Allah orang Muslimnya. Kemarin kawan kita ke sana mencoba ngecek sana, betul-betul mengerikan. Jadi semua akses ditutup, masjid sepi, nggak ada orang, semua orang ketakutan di Xinjiang itu. Nah, subhanallah, ada orang Saudi Arabia, anak muda Saudi, menikahin wanita dari Xinjiang ini, orang Cina ini. Dia nikahin, dia bawa ke Madinah, tinggal di Madinah. Cerita orang Saudi ini dengan perempuan Cina itu luar biasa, cintanya luar biasa. Kenapa? Karena perempuan Cina ini suka ngaji Quran. Kalau ada kosong dia ngaji. Kalau dia kerja kosong dia ngaji. Sehingga suaminya cinta betul sama perempuan ini. Kenapa? Suka ngaji. Makanya ibu-ibu kalau kurang dicintai sama suaminya banyak ngaji. Kalau perlu lagi tidur ngajiin dia. Bukan ngaji udah ditahlilin itu. Ditahlilin. Bu, makanya Bu, perempuan yang suka ngaji itu tandanya apa Bu? Maka dicintai oleh suami. Ini Saudi ini Bu, cinta betul dengan perempuan ini. Kenapa? Suka mengaji. Sampai hamil, sampai punya anak, anaknya dikasih namanya Bilal. Ya, Bilal ini terus ngaji terus sama ibu ini. Umur 6 tahun hafal Quran. Coba ibu lihat dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Coba ada nggak anak Indonesia yang hafal Quran 6 tahun? 6 tahun. Ada banyak. Mana banyak? Yang kembar tuh. Hah? Kalau dia dihapus Quran banyak. 6 tahun. Sekarang nggak ada. Sekarang kalau udah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jarang. Jarang.
Di Arab itu baru ada di Maroko ada satu anak umur 6 tahun. Sulit menemukan anak umur 6 tahun hafal Quran. Ini kenapa? Peran ibunya. Lah kalau ibunya tukang nyanyi, mana anaknya bisa hafal Quran? Tidak joget. Ya, Bu? Tak boleh balik. Nah, subhanallah, ibu Cina ini terus bacakan Quran sama anaknya Bilal sampai dia hafal Quran. Subhanallah. Makanya begitulah. Makanya ibu, kita semuanya kalau ada waktu kosong, kalau bisa apa? Baca Quran. Subhanallah, itu kenikmatan yang luar biasa. Saya kira itu Bu kajian kita pagi hari ini. Marilah kita berbekal semaksimal mungkin untuk kembali kepada Allah sehingga kita menjadi kekasih Allah dan mendapatkan kemuliaan sampai bisa ditempatkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di surga Al-Firdaus A'la. Dan sambil usaha, sambil berdoa, ya Bu. Sehingga mudah-mudahan dengan itu kita apa? Dikabulkan oleh Allah Taala. Sebelum menutup mungkin ada pertanyaan, barakallahu. Hadis Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Terus bagaimana tadi? Kenapa itu? Memang begitu. Karena orang mukmin hidupnya sangat hati-hati. Ya, orang mukmin nggak akan menjerumuskan. Orang mukmin selalu akan menjaga hubungannya dengan Allah. Akan menjaga arti persaudaraan. Innamal mu'minuna taqwa. Begitu pula orang bertakwa. Orang bertakwa itu kata Ali bin Abi Thalib paling tidak ada 4 tandanya. Ada berapa, Bu? 4 tanda bertakwa itu. Pertama, dia merasa punya rasa takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil. Dia punya apa? Rasa takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Dia apa, Bu? Dekat dengan Al-Quran. Orang bertakwa itu. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Bersyukur terhadap karunia yang dia peroleh dalam hidup ini. Itu orang bertakwa. Yang keempat, al-istidadu liyaumir rahil. Dia selalu mempersiapkan untuk hari kematian. Itulah orang bertakwa. Makanya orang mukmin pantas untuk kita gauli. Dan kalau kita berkunjung atau makan, makalah di rumah orang bertakwa. Kenapa? Dia sangat hati-hati, tidak akan sampai yang haram dia dikonsumsi. Jadi hadis itu sangat agung. Justru itu praktek dari ayat tadi, Bu. Surat apa tadi? Yunus ayat yang ke-63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, kekasih Allah itu mereka beriman dan bertakwa. Hadis ini justru menguatkan itu. Ya, bergaulah dengan orang beriman dan jangan kau makan kecuali di rumah orang yang bertakwa. Barakallahu. Alhamdulillah, kita cukup sampai di sini. Kemudian kesempatan lagi ya, Pak. Ini ada satu lagi ya. Benar. Ya, jadi Pak, kata Imam Ahmad, kalau saya dikasih oleh Allah jaminan doa saya dikabulkan, maka doa itu saya akan tujukan kepada pemimpin supaya dia benar, karena kebenarannya efeknya ke rakyat yang banyak. Ya. Tetapi kalau pemimpin itu mendalimi bapak sebagai rakyatnya, boleh didoakan supaya celaka gitu si bapak pemimpin. Kalau kedalimannya sudah kelewatan, ya. Sebab zalim itu ada 2, ada 3, Pak. Zalim kepada Allah, berarti apa? Ibadah dia bermasalah. Zalim kepada manusia, dia makan hak kita sebagai rakyatnya. Atau dia zalim sama dirinya sendiri, mungkin dia berzina, mungkin dia minum minuman keras. Kalau kemudian dia melakukan yang kedua, dia zalim kepada rakyatnya, boleh kita doakan. Ya, meskipun kata Imam Ahmad, jadi doakanlah pemimpin itu supaya benar,
Karena kalau dia benar, efeknya apa? Meluas seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.